Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari di Net TV Sulsel. Ya, masih bersama Ustadz Muhammad Rizwan dengan tema sakitnya rasa mati. Ya, Masya Allah. Ini bisa jadi pelajaran mengingatkan kita akan kematian ya. Betul, betul. Cuma di sisi lain juga agak ngeri kalau kita dengarnya kematian seperti itu. Nah, boleh dilanjutkan lagi Ustadz, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi melanjutkan tema yang tadi sesuai dengan pembicaraan, sesuai ceramah bahwa adapun di kalangan kita itu selama hidupnya dia melakukan dosa melakukan dosa. Dia yang jauh dari Allah seperti berjudi, seperti berzina, bermabuk-mabukan selama hidupnya, tetapi itu rezekinya yang sudah dinobatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir hidupnya dia dengan kematian yang husnul khotimah, kematian yang baik. Dalam arti kita sebagai muslim wajib tahu bahwa meskipun kita sudah dekat dengan Allah tapi akhlaknya masih kurang, dalam arti sosialnya kepada manusia, memanusiakan manusia itu gampang biasa terjadi di kalangan kita. Jadi jangan cuma kita perhatiannya ke Allah saja, kita baiknya sama Allah saja ya. Jangan cuma vertikal ke atas, tapi harus juga horizontal, mendatar kayak gini ya, Ustadz ya. Masya Allah, banyak tuh. Banyak sekali. Makanya banyak. menganggap tema ini sakitnya rasa mati itu dalam arti pembelajaran bagi kita, bahwa kita harus lebih berhati-hati untuk menghadapi cobaan di dunia ini, karena memang kita hidup di dunia ini memang dicoba. Betul. Iya. Sudah diberitahukan bahwa seandainya kita tidak terima, tidak mengakui bahwa kita akan hidup, akan dicoba, maka kita tidak akan dihidupkan di dunia. Makanya Allah semata-mata berfirman bahwa Qul innal mauta alladzina tafarruna fa innahu mulaqikum. Hai, katakanlah hai Muhammad bahwa kematian yang engkau hindari pasti akan menjemputmu, ya kan? Bahwa kan setelah itu kita menyimak ayatnya Allah bahwa kalau kita sudah mengingat mati, pasti perjalanan hidup ini kita akan selalu berhati-hati. Jangan sampai kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk makan, hanya mengejar popularitas, kita mengejar kekayaan, jabatan. Betul. Bahwa setelah ini kan pasti kita akan tinggalkan semuanya. Ini semata-mata hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Tempat persinggahan, Ustaz. Tempat persinggahan. Sebagaimana bahwa ini yang dimaksud di dunia ini, kita seakan-akan menanam benih-benih bahwa kita akan memanennya di akhir kelak nanti. Dalam arti berbuat baik pasti kita akan memenuhi namanya kebaikan. Tetapi kejelekan yang kita tanam di muka bumi ini pasti kita akan mendapatkannya juga balasan seperti begitu. Tidak mungkin kita menanam padi hari ini, akan rumput kita akan dapat nanti. Seperti kita. Tidak mungkin kita mencintai seseorang, perempuan, bahwa laki-laki yang kita dapatkan. Bukan seperti begitu. Tetapi kebahagiaan semata-mata itu bukan diukur dengan harta kekayaan. Bukan diukur sudah banyaknya kita sudah hadirkan. Tetapi semata-mata rezeki itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ketenangan jiwa. Meskipun sudah berapa banyak kita tingkatan kita, jabatan kita, tetapi pencapaian, poin-poin yang kita sudah raih, tetapi tidak ada namanya ketenangan jiwa, maka sesungguhnya itu tidak ada keberkahan dalam kehidupan kita. Penyakit bagi kita. Karena semakin kita tinggi pikiran kita, semakin tinggi kita jabatan kita, harta kekayaan kita raih, tetapi tidak ada ketenangan, itu penyakit bagi kita karena semakin kita memikirkannya. Betul. Tidak ada. Nah, itu ada di negara-negara maju, Ustaz. Negara-negara barat. Banyak milioner di sana tuh yang pengen hidup sederhana sekarang. Iya. Makanya ada orang yang sudah tinggi tapi ingin hidup sederhana, makanya dia ke kampung, beli gubuk, beli tanah untuk bercocok tanam. Mungkin ada ketenangannya di sana, tapi bukan yang dimaksud dengan itu, tapi ketenangan itu adalah ketenangan jiwa. Bukan semata-mata kita berkehidupan sudah tenang, dilihat sudah bebas dari segala polusi, dari segala korupsi, tapi bukan itu yang tapi kita. Lebih ke spiritualnya ya. Ya, spiritualnya bahwa ketenangan itu adalah pada jiwa, kebahagiaan dalam ketenangan dalam keluarga itu ya saling
meskipun rezekinya diberikan sudah poinnya sudah pertengahan, tapi itu yang membuat kita senang bahagia bersama keluarga, itu yang namanya keberkahan. Betul. Jadi kenapa kita hadirkan namanya materi namanya kematian itu, bahwa kita mengingatkan bahwa kita berjalan di muka bumi ini pasti harus namanya berhati-hati. Kalau sudah kita mengingat kematian, pasti akan mudah bagi kita untuk mengoreksi bahwa kalau kita berjalan ke arah B atau ke arah A, kita sudah tahu, oh ini sudah dampak dosa kalau kita berjalan ke sini. Sudah ketika ke arah B, oh sudah tahu bilang takarannya untuk melakukan kebaikan, ya bahwa di sini seharusnya. Meskipun sedikit kita melakukan kebaikan, tapi itu akan mendapatkan kita namanya ketenangan. Tetapi meskipun banyak kegiatan-kegiatan kita raih, kita jalan, kita lakukan, tetapi itu semata-mata tidak ada keberkahannya, kita harus tinggalkan. Karena buat apa itu kita jalani, tetapi tidak ada nanti nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kematian ini mengingatkan kita bahwa alangkah baiknya seakan-akan manusia itu lebih baik baginya jika mengingat mati, bahwa itu adalah pengingat bagi kita. Ya, namun juga mengingat mati ini bukan juga seperti pasrah sekali Bukan tanpa pasrah. melakukan apa-apa bukan ya itu. Ustadz ya. Tapi mengingat mati tapi sambil meningkatkan kualitas Kualitas ibadah, ibadah. kualitas hubungan dengan Allah, kualitas hubungan dengan orang-orang, dan kualitas hubungan juga dengan lingkungan, begitu, Betul. dengan tidak merusak, merawat dan sebagainya Ustadz ya. Terlebih juga untuk Allah dan manusia-manusia seperti itu. Karena kadang tuh ya banyak nih ya orang-orang yang di luar sana, ini walaupun kita tidak meriset ya, ini cukup kita pikirkan saja di kehidupan sehari-hari seperti itu. Banyak orang-orang yang masih kesadarannya kurang dalam berinteraksi sosial seperti itu dengan sesama umat Islam dan umat-umat yang lainnya. Hubungannya jauh lebih besar dibanding Allah. Lantas melupakan teman-teman yang lain seperti itu. Contohnya mungkin kayak orang-orang yang masih memilih kelas-kelas sosial untuk ditemani ngobong, ya diperlakukan dengan adil, dengan baik dan sebagainya. Itu kayak membeda-bedakan Ustaz. Itu seperti apa itu Ustaz hukumnya? Apa yang perlu sebaiknya dilakukan agar tidak seperti itu Ustaz? Makanya pentingnya itu yang namanya iman kepada kita. Kan kebanyakan orang itu kalau bukan minta maaf ya, bukan sudah bagus ibadahnya ya, bukan diukur, tapi pendekatannya pada Allah itu bahwa jika sudah mantap akhlaknya, jalan ibadahnya dengan baik, itu sudah tertanam, pasti sudah terkontrol itu. Ya makanya tadi dari pembahasan tadi, kenapa itu takwa lebih penting daripada segala hal yang kita lakukan. Karena inilah yang pokok utama bagi kita seorang Islam. Oke, baik, ditahan dulu ya, kita akan kembali pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari di Net TV Sulsel.